Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Di depan kita ini adalah stasiun MRT Glodok yang masih dibangun untuk dapat diselesaikan sesuai dengan target nantinya di 2028. Nah, stasiun MRT Glodok sendiri berada di depan dari Lindetif Trade Center dan juga Pasar Lindetif atau di depan dari Gajah Mada City Walk. Area ini berada di dua jalan, yaitu Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Hayam Wuruk. Lajur-lajur yang ada di kedua jalan tersebut dipakai untuk proses pembangunan sehingga menyempit. Tampak di bagian bawah ini ada kotak-kotak yang biasanya dilewati oleh saluran-saluran ya. Area pembangunan dari stasiun MRT Glodok ini tadinya adalah halte Transjakarta Glodok. Halte tersebut sudah dipindah ke depan dari Harko Glodok, tepatnya di bagian sini. Seperti kita ketahui, area Glodok sendiri merupakan area pusat elektronik, pusat alat berat, dan juga kuliner khas pecinan. Maka pembuatan stasiun MRT Glodok di sekitar sini merupakan satu hal yang cukup baik dalam mendukung pergerakan perekonomian masyarakat dan juga warga serta para pengunjung yang ada di sepanjang Glodok ini. Walaupun sebenarnya sebentar lagi akan ada stasiun Jakarta Kota atau stasiun kota MRT yang berada tidak jauh dari stasiun Glodok ini. Tampak di bagian sana ada skybridge atau jembatan udara ataupun area penghubung antara Harko Glodok dengan Pasar Jaya Glodok ataupun ke arah Petak 9, Petak 6 dan seterusnya. Pemindahan halte Transjakarta merupakan bagian dari proses pembangunan. Salah satunya adalah merelokasi dari sarana dan prasarana kota. Kemudian juga ada pelebaran jalan ataupun juga pengaturan rekayasa lalu lintas. Sedangkan untuk relokasi dari saluran-saluran ataupun jaringan-jaringan utilitas sebenarnya di area ini sudah dilakukan sejak lama sehingga proses pembangunan yang ada di bagian depan kita dapat berlangsung. Tadinya mungkin di bagian tengah ada pipa gas, ada kabel listrik, ada juga kabel-kabel fiber dan lainnya sudah direlokasi sehingga proses pembangunan dapat berlangsung. Baik, kita akan lihat di peta Google di sini di manakah stasiun Glodok itu berada. Nah, dari arah utara dari Jakarta Kota sebenarnya menuju ke arah Jalan Pinang Sia ataupun Jalan Pancoran Glodok itu ada pekerjaan tadi yaitu pembangunan stasiun MRT kota. Sedangkan tidak berada jauh dari stasiun MRT kota ada proses pembangunan stasiun MRT Glodok. Mungkin karena kedua kawasan ini ya sangat terkonsentrasi menjadi kawasan perdagangan yang cukup banyak para pengunjungnya, kemudian juga ada area wisata kuliner serta wisata sejarah dan banyak bangunan-bangunan cagar budaya di sana, maka terdapat dua stasiun yang dapat dipergunakan oleh para pengunjung nantinya menuju ke area tersebut. Selain itu kita tarik ke arah selatan terdapat beberapa stasiun lagi yaitu Mangga Besar, kemudian Sawah Besar dan Harmoni. Nah, untuk area Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar masuk ke dalam fase 2A CP202. Jadi kontrak package atau pekerjaan yang dibuat sebagian-sebagian untuk diselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk CP201 itu dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Nah, itu sudah tembus secara tunnel atau terowongan. Sampai ke Monas sudah 2 terowongan. Sedangkan sampai ke Harmoni itu juga sudah tembus 1 terowongan. Mungkin akan dalam proses pembuatan terowongan kedua sehingga mudah-mudahan untuk area dari Bundaran HI sampai ke Harmoni bisa lebih dahulu dioperasikan untuk membantu arus lalu lintas yang ada di sekitar sini. Apalagi Monas ya, stasiunnya berada di dalam area Monas sendiri. Lalu untuk stasiun MRT Tamrin di sini akan ketemu dengan koridor barat menuju ke arah timur dari arah Jakarta Barat ya sampai ke arah timur menuju ke arah perbatasan Bekasi tahap satunya, sedangkan secara keseluruhan MRT East West atau Timur Barat itu punya panjang 87 km dari Cikarang sampai ke Balaraja. Kemudian tadi itu adalah perbatasan kuning dengan biru, di situ Bundaran HI. Kemudian yang biru ini adalah stasiun ataupun line dari MRT Jakarta yang sudah beroperasi dari arah
Bundaran HI sampai ke arah Lebak Bulus yang merupakan bagian dari koridor North-South atau Utara Selatan. Nah, Utara Selatan yang pertama yang ini, kemudian yang sedang dibangun itu adalah yang fase 2 dari Bundaran HI sampai ke arah kota, nanti juga akan terus ke arah Ancol. Sebagian ada yang elevated atau layang dan sebagian ada yang underground. Untuk sisi selatan dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Senayan itu adalah layang atau elevated, sedangkan dari Senayan sampai ke arah Bundaran HI itu underground. Nah, ini adalah terusan dari MRT Jakarta tapi tidak sampai ke arah Ciputat dan seterusnya. Meskipun pada waktu itu sempat ada rencana untuk meneruskan MRT Jakarta ke arah Tangerang Selatan ya, berbelok ke arah Pamulang, Serpong dan seterusnya menuju kota Tangerang. Hanya saja masih ada pembahasan terhadap dana, mengingat biaya dari pembuatan MRT ini per kilometernya adalah 1,1 triliun. Kemudian MRT Jakarta fase 4 nantinya akan membentang dari arah Fatmawati meneruskan ke arah Taman Mini lewat jalur TB Simatupang, dan juga konstruksinya ada yang elevated, ada yang underground. Ini kalau tidak salah ya. Nah, stasiun yang ada di sekitar Taman Mini adalah stasiun LRT Jabodebek yang sudah beroperasi sejak akhir Agustus dan juga bulan ini. Yang berarti nantinya MRT Jakarta fase 4 akan terintegrasi dengan LRT Jabodebek di sekitar Taman Mini. Nah, apakah akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Kampung Rambutan yang juga berada di sekitar TB Simatupang? Kita nantikan bersama. Jabodebek sendiri Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Meskipun kemarin sempat ada pertanyaan ataupun keinginan untuk menghilangkan Bogor, jadinya adalah Jadebek. Namun sebenarnya di fase 2 mohon ditunggu, mudah-mudahan realisasi, semoga ya para penerus dari pemimpin-pemimpin bangsa nantinya dapat merealisasikan infrastruktur yang menghubungkan area-area di Jabodetabek ya, atau Greater Area of Jakarta, karena Jakarta sendiri bukan hanya penduduk Jakarta yang melakukan commuting di dalam kota Jakarta, tetapi ada warga di sekitar kota Jakarta, kota-kota satelit yang akan keluar masuk Jakarta setiap harinya dan membutuhkan moda transportasi untuk menuju dan dari kota Jakarta. Berikut adalah pantauan udara untuk area stasiun MRT Glodok dengan panjang 240 meter dan lebar 22,4 meter membentang dari utara ke arah selatan, tepatnya di depan Lindetif Trade Center ataupun pasar Lindetif. Nah, Lindetif sendiri seperti kita ketahui adalah satu istilah Belanda yang tadinya merupakan sebuah perusahaan baja dan perusahaan alat berat. Karena di sini kalau kita lihat memang Lindetif Trade Center dan juga pasar Lindetif adalah tempat perkulakan alat berat yang ada di sekitar Glodok. Kita juga melihat banyak alat berat yang dikerahkan di dalam area stasiun seperti crane, kemudian juga ada truk serta alat berat lainnya. Sebagian dari Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk ditutup dengan pagar untuk menjadi area pembangunan stasiun MRT Glodok, meskipun nanti pada akhirnya akan dibuka dan jalan akan lebar kembali. Untuk lebih detail melihat stasiun MRT Glodok beserta entrance-nya atau pintu keluar masuk, maka di sini terdapat denah yang sudah disiapkan oleh MRT Jakarta. Area stasiun MRT Glodok sendiri membentang dari utara ke selatan dan sebaliknya tentunya, dengan 5 entrance atau 5 area untuk keluar masuk menuju dan dari ke stasiun. Di sisi barat atau di seberang dari Lindetif terdapat 2 entrance. Yang pertama di sisi selatannya, entrance 1, dan ada entrance 2 yang persis berada di depan City Walk Gajah Mada. Di situ juga terdapat elevator. Kemudian untuk entrance ketiga dan entrance keempat berada di depan pasar Lindetif dan juga Lindetif Trade Center Glodok. Untuk entrance 4 itu juga terdapat lift. Jadi lift berada di 2 sisi, Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Sedangkan entrance kelima itu ada di bagian tengah. Nampaknya ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta seperti itu. Walaupun sekarang kita lihat halte Transjakartanya pindah ke
depan dari Harko Glodok ya. Namun kedepannya nanti akan kita pantau bersama apakah halte tersebut sementara atau mungkin akan ditambah satu halte lagi di bagian tengah untuk diintegrasikan dengan stasiun MRT Glodok. Kemudian ini model dari stasiun MRT Glodok ya, dapat dilihat di websitenya MRT Jakarta. Stasiun MRT Glodok ini terdapat 2 lantai di bagian bawah dengan ukuran 14,5 meter untuk kedua lantainya. Sedangkan dindingnya yang dibuat itu sampai dengan 30-an meter. Dengan lebar dari beton dinding adalah 1,2 meter. Jadi cukup tebal ya. Kemudian panjang di sini 240 meter dan lebar dari stasiun adalah 22,4 meter. Di sini box tulisannya. Jadi memang stasiun berbentuk kotak. Di bagian bawah tanah terdapat 2 lantai. Dan bisa dimasuki dari 5 entrance yang ada tadi menggunakan lift dan juga menggunakan anak tangga. Di sini ada bacaan di wall atau diafragma wall ya. Itu memang dinding yang pertama kali dibuat, dicor untuk membuat sebuah kotak stasiun. Dan itu akan menjadi dinding stasiun. Kemudian pada awal itu adalah dinding yang akan membantu para pekerja untuk menahan tanah pada saat mereka menggali kotak tersebut menjadi sebuah stasiun. Lalu di sini kita melihat stasiun yang sudah selesai, nantinya akan seperti ini mudah-mudahan karena render dengan realisasi biasanya nggak begitu mirip, tapi paling tidak menyamai 80%, 70% dan seterusnya. Di depan sana itu adalah gedung dari LTC, lalu ada entrance di kiri dan kanan, atau di sisi barat dan sisi timur, terutama di Jalan Hayam Wurud dan Jalan Gajah Mada ya. Ada 2 entrance, kemudian juga ada lift di situ. Lalu ada di bagian tengah ini adalah jalur masuk ke stasiun MRT Glodok. Nah, apakah akan diintegrasikan dengan halte Transjakarta? Karena kita lihat nih ada bisnya ya. Berarti nanti ada halte Transjakarta yang lama yang depan Harko, apakah akan dibongkar atau tidak? Kita akan lihat bersama. Model dari stasiunnya adalah seperti ini. Jadi entrance-nya itu ada di kiri kanan jalan yang agak lebih tinggi, dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan jalan, kemudian ada anak tangga turun ke bawah. Lalu di bagian tengah tidak lupa penghijauan seperti biasa untuk membuat ruang terbuka hijau di bagian dari entrance ataupun juga di bagian dari stasiun yang sudah ditutup. Kurang lebih seperti ini ya untuk masuk ke dalam stasiun. Entrance-nya naik tangga terlebih dahulu, lalu baru turun. Nah, hal ini biasanya untuk menjaga juga dari area keluar masuk ya pada saat hujan ataupun ada air dan seterusnya lebih aman seperti itu. Baik, kita akan kembali ke stasiun MRT Glodok di sekitar sini. Proses yang berlangsung adalah masuk ke area penggalian di bagian bawah. Nampaknya seperti itu karena di bagian atas kita sudah lihat deck atau pelat-pelat lantai dari baja yang dipasang di atas dari bentangan-bentangan baja untuk keperluan proses konstruksi selanjutnya. Tanpa alat-alat berat berada di sekitar sini. Yang tadi dapat kita lihat adalah crane ya, kemudian ada ekskavator, lalu material-material terkait dengan proses pembangunan. Di sini juga ada semacam kotak-kotak baja dan dijaga oleh para petugas di setiap pintu di area yang ditutup dengan barrier serta panel-panel. Arus kendaraan di sini dialihkan di beberapa lokasi, kemudian ada yang mengalami penyempitan. Jadi bagi sahabat Honor Indonesia yang lewat di sekitar sini mungkin dapat menghindarinya, terutama pada jam-jam sibuk karena akan mengalami kepadatan dan juga antrian. Seperti tadi kita sempat bahas di awal, untuk proses pembuatan sebuah stasiun biasanya dilakukan area pengupasan jalur hijau. Kalau di sini lebih tepatnya area di sekitar halte Transjakarta Glodok pada waktu itu. Kemudian dilakukan relokasi dari jaringan-jaringan utilitas, pipa-pipa dan lainnya ke area lainnya. Karena kalau dibongkar tanahnya ternyata banyak pipa, banyak kabel dan lainnya, maka proses pekerjaan tidak dapat dilakukan karena jaringan-jaringan utilitas itu digunakan oleh masyarakat dan dapat mengganggu dari aktivitas masyarakat sendiri serta warga yang ada di sekitar.
Baik, kita akan lihat sedikit di area trotoar yang ada di pinggir dari jalan Gajah Mada di sini. Area trotoarnya cukup menghitam dan kotor. Biasanya kalau seperti ini ada yang berjualan di atas trotoar. Mungkin pada malam hari, kemudian limbahnya dibuang di sekitar sini. Biasanya seperti itu. Apakah itu minyak, hasil cucian, dan lainnya. Nah, tentunya nanti kalau misal secara desain stasiun MRT Glodok sudah selesai untuk para UMKM ya, mendukung perekonomian masyarakat yang ada di sekitar sini, dibuatkan satu area lokasi binaan untuk para pedagang ya, apalagi terkonsentrasi akan memudah dikontrol pembuangan limbah, kemudian kebersihan serta hal-hal lainnya terkait dengan tata kota yang lebih baik. Dari atas Transjakarta di sini kita dapat melihat besi-besi yang sudah membentang, kemudian dipasang plat-plat baja di atas plat tersebut ya, karena sudah menjadi sebuah lantai yang sempurna, dapat dipergunakan oleh alat-alat berat ya untuk melakukan aktivitas, apakah itu penggalian dan seterusnya. Tampak tadi ada satu ekskavator clamshell. Jadi area-area yang digali itu pertama kali bisa menggunakan clamshell atau model jepitan kepiting. Jadi tanahnya akan dikeruk menggunakan clamshell, diangkat seperti itu. Karena kalau pakai ekskavator yang biasa, masuknya itu mungkin tidak lurus. Si ekskavatornya itu sudah miring bagian depannya, sehingga tentunya berbahaya, terutama untuk penggalian yang cukup dalam. Di bagian kiri di depan City Walk ini kita dapat melihat area parkir sepeda ya, dan juga halte sementara ini nampaknya untuk angkutan kota. Nah, setelah tadi pengupasan area hijau, kemudian relokasi kabel-kabel jaringan utilitas, maka dilakukan lagi adalah relokasi sarana-sarana. Nah, relokasi sarana seperti memindahkan halte Transjakarta. Kemudian setelah itu dilakukan penggalian ya. Biasanya seperti itu, digali, dibuat dinding terlebih dahulu. Nah, dinding itu namanya dinding diafragma atau day wall, sehingga membentuk sebuah kotak berlubang. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan dilakukan secara bertahap, membuat lantai-lantainya sampai ke bagian bawah. Dinding diafragma wall atau day wall itu pada saat dibuat itu sudah sampai ke bagian bawah dengan tingkat kedalaman bervariasi. Ya, tadi yang kita lihat adalah di 30 meteran. Nah, untuk baja-baja ataupun bentang baja yang kita lihat di dalam area pembangunan itu dipergunakan untuk menaruh plat-plat baja di atasnya, sehingga membentuk sebuah lantai. Apakah lantai itu dipergunakan untuk area konstruksi ataupun lantai baja itu dipergunakan untuk jalan kendaraan. Jalan kendaraan yang pakai lantai baja kita bisa lihat di Jalan Tamrin. Perhatikan pada saat sahabat Owner Indonesia lewat di Tamrin itu sempat lewat di atas baja yang kotak-kotak. Nah, di bawahnya itu sebenarnya sudah bolong, sudah ada bentang baja. Seperti yang ada di sana, bentang bajanya, kemudian ada plat baja. Nah, di atas plat baja bisa ditaruh berbagai macam karena sudah cukup kuat secara konstruksi. Nantinya pembangunan stasiun itu di bagian bawah baru mulai dibongkar lagi. Jadi modelnya itu top down istilahnya mereka ya, para civil construction. Kalau tidak salah seperti itu, mohon koreksi bagi teman-teman yang sipil dan juga teman-teman dari MRT Jakarta. Nah, baru dibuat di bagian bawahnya lantai lagi sampailah selesai ya di bagian bawah. Karena kalau sudah selesai semua, maka area tersebut akan ditutup kembali dengan tanah, kemudian dirapikan dan dikasih area hijau ya, entrance. Seperti tadi di awal kita sudah juga lihat bagaimana entrance dari stasiun MRT Jakarta Glodok ini terdapat di area sekitar Lendetif dan juga di area di sekitar City Walk ya. Tentunya dengan 5 entrance memudahkan para pengguna masuk di stasiun dengan panjang 240 meter ini dari berbagai sisi, apakah di utara atau di selatan. Yang agak menarik dari pembangunan MRT Jakarta ini untuk CP202 kalau tidak salah, dari Harmoni sampai ke arah Mangga Besar menjelang ke arah Glodok, itu terowongan MRT-nya atau terowongan yang dipakai untuk rel adalah atas bawah ya. Jadi berbeda dengan beberapa lokasi lainnya, terowongannya itu berada di tingkat kedalaman yang sama, samping-sampingan.
Kemudian yang untuk Harmoni sampai ke arah Mangga Besar itu atas bawah. Jadi di Harmoni itu punya 4 lantai kalau tidak salah stasiunnya di bagian bawah tanah. Baik, kita pantau bersama, semoga MRT Jakarta sampai ke Monas dapat selesai duluan. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.